يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد الخلق سلسل حمد وقوصه محمد خير معصوم والمقتصم. Banyak orang, siapa lagi yang jangan sendiri? Iya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, tepatnya Yaumul Itsnain, hari Senin, sebagaimana pengajian kita seperti biasa. Kemudian kita hari ini telah berada dan memasuki dari bulan Rabiul Awal, di hari yang ke-11 di bulan Rabiul Awal. Nanti maghrib, di malam maghrib masuk malam yang ke-12 di bulan Rabiul Awal, malam yang begitu luar biasa, lahirnya manusia yang luar biasa, manusia yang sempurna, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Harapan kita mudah-mudahan dengan masuknya kita di bulan Maulidnya Rasulullah SAW ini menambah rasa dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bukti daripada cinta kita kepada Nabi kita wujudkan dengan kita mengikuti beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, termasuk seringnya kita hadir dalam majlis beliau, majlis ilmu, majlisnya Rasulullah SAW. Harapan kita juga penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka pada hari ini, bertepatan dengan menjelang detik-detik, saat-saat lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal, kita akan membaca kitab yang di situ menjelaskan tentang dan menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi di alam ini, di dunia ini, ketika lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kitab yang dikarang dan disusun oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah radhiyallahu anhu,
kitab yang berjudul atau diberi nama Al-Dhakhairul Muhammadiyah, rahasia daripada Rasulullah SAW, yang mana rahasia ini harus kita ketahui. Ketika kita mengetahui rahasia Rasulullah SAW, maka insya Allah lebih menambah lagi pengetahuan kita, ilmu kita, kenalnya kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat sekalian, yang pertama di sini dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau memberikan ilmu-ilmunya yang luar biasa dalam kitab Al-Dhakhairul Muhammadiyah. Begitu rinci dan urut daripada peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Yang pertama kata beliau, wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulida sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnain. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini secara zahir. Allah lahirkan, Allah tampakkan lahirnya beliau ke alam ini secara zahir pada hari Senin. Adapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nur, cahaya. Allah ciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurnya, dari nurnya Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya. Ini yang Nabi katakan di dalam hadisnya, khalaqallahu ta'ala nuri min nurihi ta'ala qabla an yakhluqal asya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan nurku, cahayaku, dengan atau dari nurnya Allah Subhanahu wa taala qabla an yakhluqal asya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya. Bumi belum diciptakan, langit belum diciptakan, semua segala sesuatu termasuk arsy, surga pun, neraka pun belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diciptakan adalah nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara zahir lahir ke dunia ini, beliau dilahirkan pada hari Senin fi syahri Rabi'il Awal, pada bulan Rabi'ul Awal. Rabi' artinya musim semi. Kalau musim semi, panasnya pun nggak panas banget, dinginnya pun nggak dingin banget, siangnya nggak panas banget, malamnya pun nggak dingin banget. Itu yang dikatakan oleh ulama. Kenapa? Makanya dipilihkan untuk kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada musim yang enak, yang sejuk, itu pada bulan Rabi', tepatnya Rabi'ul Awal, musim semi yang pertama. Karena setelah musim semi yang pertama berlanjut dengan musim semi yang kedua setelahnya. Nah, ini yang dikatakan Syahrul Rabi'ul Awal. Sehingga kata ulama, bulan Rabi'ul Awal terangkat kemuliaannya dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya orang nggak kenal itu bulan Rabi', ya, cuma berlaku dalam setiap bulannya, berputarnya tahun, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Tapi begitu pada bulan Rabiul Awal ini Allah lahirkan, Allah ciptakan dan Allah lahirkan secara zahir Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka terangkatlah kemuliaan daripada bulan Rabiul Awal. Sehingga di mana-mana orang kalau udah masuk bulan Rabiul Awal
udah paham, disebutlah nama lainnya bulan Maulid. Bulan Maulid. Maulid maknanya lahir, waktu kelahirannya, hari kelahirannya, saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal. Min amil fil. Bulan Rabiul Awal berarti kalau pakai hijriyahnya belum ada, ya, karena hijriyah diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nggak pernah disebutkan sekalipun dalam sejarah itu dengan tahun Masehi, ya, meskipun ada yang mencatat juga dalam hitungan Masehi. Tapi yang terpenting di sini dikatakan pada bulan Rabiul Awal min amil fil, terjadi atau lahir pada tahun namanya tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada bulan Muharram, kalau dari Rabiul Awal, Muharram, kemudian Safar, baru bulan Rabiul Awal. Disebutkan di dalam kitab sirah 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah SAW terjadi peristiwa yang namanya datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha Al-Habasyi. Itu namanya, maka disebut Amal Fil. Di mana kisah cerita tahun gajah ini? Yang pertama tadi bahwa diambil dari peristiwa datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dengan tujuan cuma satu. Tujuannya cuma satu, liyahdimal Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Kok bisa? Jadi Raja Abrahah ini yang perlu kita ketahui, kita kenal katanya dari Yaman, bahwa dia bukan asli orang Yaman. Dia adalah utusan dari Raja Najasyi. Raja Najasyi mengutus 2 orang, Aryab dan Abraha, ke kota Yaman. Karena saat itu Raja Yaman minta orang-orang yang handal untuk supaya bisa memimpin kota Yaman, membantunya memimpin kota Yaman. Maka Raja Najasyi, ya, dari Afrika mengirim dua orang yang namanya Aryab dan Abraha. Jadilah 2 orang ini datang ke kota Yaman, kemudian berkuasa. Terjadi, diceritakan 2 orang ini berebut. Gitulah. Orang kalau udah saingan berebut, padahal sama-sama utusan dari Najasyi. Ya, berebut, saingan, diberantem berdua. Yang luka pertama kali itu Abraha. Kemudian ada orang yang sangat membela Abraha, bantuin sehingga Aryad mati. Abraha dengan luka-lukanya disembuhkan sehingga berkuasa di Yaman. Dia jadi asalnya bukan asli orang Yaman, tapi dari utusan dari Afrika, berkuasa, ya. Kemudian Abraha merasa udah berkuasa di kota Yaman, ngirim surat kepada raja yang di atas tadi itu, yang ngutusnya, Raja Najasyi. Kata Abraha, wahai raja, katanya. Jadi Abraha ini orang Nasrani, bukan Muslim, ya, Nasrani. Kata Abraha kepada Raja Najasyi, aku akan buatkan untuk engkau, kalau kau datang ke Yaman, akan aku buatkan gereja, kanisah. Jadi bukan Ka'bah, ya, bukan Ka'bah tiruan, bukan. Kanisah itu gereja, rumah ibadah mereka Nasrani. Kata Abraha, akan aku buatkan engkau untukmu sebagai penghormatan, katanya. Aku berkuasa di Yaman nih, aku buatkan gereja, kanisah yang sangat megah, katanya. Saking megahnya itu, tingginya itu,
apa tadi? Gereja, diceritakan katanya kalau orang nengok sampai topinya jatuh. Saking apa itu? Dangak. Topi sampai jatuh begini, saking tingginya itu. Ya, bangunan yang dibuat oleh Abraha. Dibuatlah, jadilah tuh ya kanisa. Jadi ingat, kadang kita dengar ceritanya dulu bikin Ka'bah tiruan, bukan ya, gereja, karena dia orang Nasrani. Dia pengen orang-orang Nasrani juga punya tempat saingan. Kalau orang Muslim pergi hajinya ke Ka'bah, dilihat sama dia, maka orang Nasrani kalau bisa ramein juga di sini yang namanya gereja kanisa di Yaman, tepatnya di ibu kota Yaman, Son'a gitu ya. Dibuatlah tinggi setinggi-tingginya itu. Yang orang kalau lihat sampai dangak ya. Nah, begitu ketika sepi ya. Lalu berita dibuatnya bangunan yang sangat tinggi gereja ini terdengar oleh suku Quraisy di Mekah. Ada yang nggak suka dengan perbuatan kezaliman dan apa itu namanya kalau keras, diktator ya. Nah, yang berkuasa semena-mena kepada kepada rakyatnya, termasuk Abraha. Maka ada orang dari Quraisy dari Mekah datang, ngendik-ngendik, dilihat ini lagi kosong nih gereja lagi kosong, dia buang air di situ buang hajat ya, nggak tahu kita nggak sebutin apa buang air kecil, apa buang air besar itu bahasanya, mungkin ditaruhin kotoran di situ. Begitu dilihat, wah ini pasti nih katanya orang Quraisy nih yang dari Mekah nih. Dari situlah makanya ini proses. Memang Allah mau membinasakan orang yang sombong, raja yang sombong Abraha, karena ingin macam-macam, ingin menghancurkan Ka'bah. Maka dari situ Abraha menyiapkan pasukan 60.000 pasukan bergajah. Dari gajah-gajah yang banyak itu ada 9 atau 12 raja yang paling gede. Ini apa namanya ini? Kan jumbo lagi udah. Apa tahu? Paling gede itu. Makanya nggak banyak ya. Cuman ada 9 atau 12 gajah yang paling besar. Ya. Mbahnya gajah kali dibawa itu. Ya, mbahnya. Ada cerita, ada hikmah katanya. Kenapa? Kok pakai gajah? Jadi dia punya taktik tuh, siasatnya Abraha. Dia udah siapin tuh rantai-rantai diikat. Pengennya itu katanya, niat jahatnya, rantai-rantai diikat, dicancang di Ka'bah, lalu ditarik amarah apa tuh? Gajah yang gede. Kenapa? Makanya pakainya gajah. Kan jadi terjawab. Kenapa pasukan bergajah? Kenapa nggak kuda aja? Kenapa nggak onta? Ini karena dia punya niat jahat seperti itu, supaya dicanjang tuh, diikat tuh rantai-rantai, ntar tinggal diseret ya, dihancurkan dengan gajah-gajah yang besar. Berangkatlah pasukan bergajah Abraha sampai di masuk kota Samudi, kemudian masuk di daerah Muzdalifah. Nah, Muzdalifah antara Muzdalifah dan Mina. Kalau yang mungkin pernah pergi haji mungkin masih ingat ya, yang belum insya Allah bisa berangkat. Alhamdulillah beritanya Mekah pun Masjidil Haram udah rapet ya, rapet beneran itu udah ya, kaki-kakinya pembatasnya udah dicopot-copotin ya. Jadi yang di sini jangan pakai lagi jaga-jaga jarak lagi, udah rapetin semua. Kemudian pembatas sekitar Ka'bah pun udah nggak ada, yang tadinya koker banget itu dijaga, sekarang udah nggak ada. Apa maknanya? Insya Allah mudah-mudahan sudah dibuka untuk Indonesia juga, untuk kesempatan kita melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu berziarah ke Baitullah, baik dalam proses haji ataupun umrah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi orang yang pergi haji mungkin ingat
Kalau kita habis wukuf tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah, hari Arafah, wukuf selesai kan mau maghrib. Bagusnya itu kalau menjadi jangan sebelum maghrib meninggalkan Arafah, tanah Arafah. Maghrib dulu sampai maghrib di situ. Nah, setelah selesai maghrib baru kita meninggalkan Arafah. Dari Arafah kan mau pulang ke Mina. Tapi sebelum ke Mina tuh kita ngelewatin dulu namanya Muzdalifah. Nah, ini gambaran sedikit ya, kalau yang mau punya haji jadi udah ketambah dikit dan minimal. Lewatin dari Arafah Muzdalifah. Nah, kemudian dari Muzdalifah nanti ada Mina. Ketika sampai di tengah-tengah antara Muzdalifah dan Mina, berarti di sini di tengah-tengah berhenti pasukan bergajah. Disebutnya di wadi, satu lembah bukit, Wadi Muhassir, atau ada yang disebut Wadi Mihsar. Nah, antara Muzdalifah sama Mina, tengah-tengah. Sampai di situ seluruh gajah nggak mau, jadi udah ogah aja udah. Begitu sampai tengah-tengah tahu ya bro, dijatuhin badannya semua, dipetut, ini pokoknya ya apain aja itu gajah, nggak ada yang mau bergerak, nggak ada yang mau bangun. Kalau mau ke arah ke Mekah mereka udah, tapi kalau disuruh pulang udah langsung bangun, nggak jadi lagi. Suruh ke Mekah duduk lagi. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang nyiptain gajah, ya Allah yang menaklukkan semuanya. Kadzalika sakharnaha lakum. Jadi yang menaklukkan binatang buas semuanya itu Allah. Jadi kalau kayak gini contohnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Raja Abraha yang sangat keras dan berkuasa nggak sanggup itu. Siapa yang mau potong gajah? Paksain, nggak bisa. Nggak mau. Akhirnya ketika mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain di tengah-tengah itulah, maka turun dari arah laut yang tidak terduga burung-burung ababil yang diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil. Ini pasukan bergajah niat jahatnya menghancurkan Ka'bah, maka Allah balas dengan hancur. Tadi Pak, proses matinya nggak ada yang mati utuh. Kenapa pakai batu? Itu burung, pada burung ababil bawa batu, setiap burung bawa 3 batu. Batu yang di situ ada baraknya, bukan batu biasa. Ya. Batu dengan barak, batu yang berapi. Ya. Dengan satu burung, setiap satu burung bawa 3 batu. Satu batu ada di moncongnya, di paruhnya, 2-nya di cakar. Maka diceritakan katanya tidak ada orang yang kena lemparan batu itu dari pasukan bergajah melainkan berkeping-keping. Karena niatnya apa? Niatnya ngancurin Ka'bah, maka Allah binasakan dengan hancur. Bukan mati utuh, hancur semuanya. Makanya di dalam surah tadi, ya, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Seperti makanan yang udah siap-siap mau dimakan, udah dihancur-hancurin. Mereka jadi binasa dalam Al-Quran. Termasuk Abraha, kabur dia. Mungkin kalau ditembak, dilemparin batu, di ngeles-ngeles kali, nggak bisa selamat juga. Kabur, begitu hampir mau sampai kota Yaman, di perjalanan Allah kasih satu penyakit nih Abraha yang laknatullah alaih, sehingga copot sebuah anggota tubuhnya. Sakit, gatal-gatal mungkin Pak. Tanggal, copot atau atuk semua tubuhnya sampai mati mengenaskan. Inilah memang yang harus kita perhatikan. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan peringatan di dalam Al-Quran terhadap Baitullah, Ka'bah. Jangan ada orang yang berani untuk niat jahat, siapapun mereka, ya, apalagi orang kafir, akan Allah binasakan. Mana ayatnya di dalam Al-Quran? Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adabin alim. Kata Allah dalam ayat ini, wa may yurid, siapa yang berkeinginan
biilhadin bidzulmin, melakukan kejahatan dengan satu kezaliman terhadap Ka'bah, nuziqhu min adzabin alim, kata Allah, maka akan aku rasakan dia azab, siksaan yang sangat menyakitkan, langsung kontan dibayar di dunia. Ya, makanya jangan sampai kita ngerjain. Ini kita lihat Abraha belum sampai ngancurin, baru pengen. Karena kalimatnya pun dalam Al-Quran wa may yurid. Berarti kalau pengen itu hubungannya sama hati. Makanya di Masjidil Haram, apalagi di depan Ka'bah, jangan ada hati kita ini macam-macam. Pengen yang kagak-kagak, pengen maksiat, berbuat kezaliman, jangan. Ya, jangan sekali-kali. Kenapa? Langsung dibayar situ juga. Kalau memang itu satu niat maksiat, ada balasannya. Karena kalimatnya, ayatnya, jangankan sampai ngerjain, baru pengen. Ya, makanya pentingnya menata hati, lurusin niat kita ketika kita akan berangkat menuju Baitullah, baik dalam proses haji ataupun umrah. Itu. May yurid fihi biilhadin bidzulmin nuziqhu min adzabin alim. Maka disitulah terkenal tahun kelahiran Nabi kita disebut dengan tahun gajah, karena bertepatan 50 hari sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, datang pasukan bergajah tadi yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung Allah mau membersihkan, bahasanya mensteril. Ini akan lahir manusia yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai ada kejadian. Nah, termasuk itulah dibinasakannya pasukan bergajah sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qila zani wa qila dzalidh wa qila zani ashri. Tanggal berapa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Ya, namanya kita umatnya Rasulullah, kita harus tahu minimal sejarah berkaitan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nggak pantas umat Nabi tapi nggak tahu kapan lahirnya Nabi, hari apa lahirnya Nabi, tanggal berapa lahirnya Nabi, tahun apa kejadian itu terjadi. Nah, itu. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 3 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Wa hadza huwa al-masyhur 'indal jumhur. Yang 12 Rabiul Awal inilah yang masyhur. Apa masyhur? Terkenal, yang udah dikenal, dan ini yang paling sahih dari pendapat-pendapat para muarrikhin, ahli sejarah, bahwa lebih banyak mereka mengatakan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Meskipun mau diganti cutinya tetap 12 Rabiul, betul nggak? Besok jangan lupa itu, ya 12 Rabiul. Kalau mundur jadi 13 dah. Jadi tetap 12 Rabiul Awal, besok jatuh harinya, besok hari Selasa, masuknya malam, ntar malam, ya. Ada maulid itu malam, ya. Banyak maulid, ya. Insyaallah, mudah-mudahan ya kita bisa menghadirinya. Hadza huwa al-masyhur 'indal jumhur. Wa yaumul itsnin yaumun mubarak. Dari keterangan tentang lahirnya Nabi yang lahir pada hari Senin, maka di dalam Islam disebut apa? Yaumul Itsnin, yaumun mubarak. Hari Senin, hari yang penuh dengan keberkahan. Mubarak itu bukan berkah doang. Mubarak itu maknanya penuh dengan berkah. Katsirul barakah. Ya, alhamdulillah pengajian kita hari Senin. Bagaimana kisah-kisah yang terjadi? Kenapa hari Senin itu luar biasa? Waqad jaa 'anil Imam Ahmad annahu qala Ibnu Abbas wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin wa istumbi'a yaumal itsnin.
Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Sehingga ada hadis yang juga memerintahkan secara khusus untuk menuntut ilmu pada hari Senin. Utlubul ilma yaumal itsnain. Utlubul ilma yaumal itsnain fa innahu muyassarun lah. Karena dimudahkan insyaallah orang yang menuntut ilmu pada hari Senin. Hari apa saja, alhamdulillah kita ngaji bukan Senin doang, setiap hari, semua hari itu baik. Bahkan disuruh kita kalau bisa tiap hari, ya. Dalam bait syair di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Kun mustafidan, kan? Jadilah engkau orang yang mustafid. Apa? Orang yang selalu mengambil faedah, menuntut ilmu. Kulla yaumin, setiap hari. Ziyadah. Alhamdulillah. Pagi kita lain, malam lain, pagi lain, malam lain lagi. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kita terus dapat dari guru-guru kita jadikan ilmu yang bermanfaat. Bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, ya, sehingga dikatakan ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Wastumbi'a yaumal itsnain. Hari Senin juga merupakan hari ustumbi, diangkatnya beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Ustumbi diangkat ketika umur berapa tahun? 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dengan turunnya wahyu yang pertama. Nah, itu kejadiannya pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal itsnain. Yang ketiga, Nabi keluar dari kota Makkah dalam proses hijrah menuju kota Madinah pada hari Senin. Meninggalkannya itu, ya, berangkatnya hari Senin. Wa tuwfiya yaumal itsnain. Sebagaimana lahirnya Rasulullah hari Senin, maka beliau pun wafat pada hari Senin. Wa qila innahu wulida makhtunan masruran ay maqtu'al khitan wa maqtu'as surrah. Bagaimana proses lahirnya Rasulullah SAW? Dalam banyak kitab maulid disebut itu. Ada kitab Barzanji, ada Diba', ada Sintul Durar, ada Syaraful Anam. Di situ disebutkan adapun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan makhtunan. Apa makhtunan? Sudah terkhitan, sudah dikhitan. Apa maknanya kata ulama? Untuk menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masruran, dan juga masruran, apa itu? Maqtu'ul khitan wa maqtu'as surrah. Udah dipotong tadi, udah dikhitan dan juga sudah terpotong tali pusarnya. Tuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lailatu maulidihi alaihi salatu wassalam waqa'at ajaib. Banyak keajaiban, Pak, yang terjadi ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau manusia yang luar biasa, dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa katanya? Faminha, ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kapan lahirnya Nabi? Dikatakan malam. Kalau yang mengatakan malam berarti qoblal fajri. Karena ada pendapat yang mengatakan Nabi lahir setelah fajar. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan qoblal fajri, sebelum subuh. Ada yang mengatakan ba'dal fajri, setelah subuh. Fa minha intikasu katsirin minal asnam. Ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
saat itu apa? Maka runtuh, hancur, berjatuhan berhala-berhala. Berhala yang saat itu disembah di kota Mekah rubuh semua. Ini menunjukkan lahirnya manusia yang luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha zuhurun nur ma'ahu hatta adaat lahu qushur Syam. Di antaranya lagi diceritakan langsung oleh ibu beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah cerita waktu melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercahaya sampai cahayanya itu menerangi daerah Syam, Syria, daerah sana Palestina itu. Lahirnya di kota Mekah. Nurnya Rasulullah memancar sampai kota Syam, subhanallah, bersinar itu. Ya. Kalau dikatakan malam, terang banget tuh ketika lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lahir pakai senter, kita yang di senter. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ittirabu iwanu Kisra. Juga hancurnya balkon-balkon kerajaan-kerajaan, istana-istana kaisar, ya. Wa suquti syarafat wa khubudun niran. Api, ada api abadi saat itu yang disembah oleh orang apa namanya? Majusi. Itu api udah ribuan tahun. Begitu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati itu api, padam itu. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuh. Qabla dzalika bil azam. 1000 tahun tuh api disembah oleh orang Majusi. Ketika lahirnya Rasulullah, mati itu padam. Wa ghadat bahiratul sawah ila akhirih. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Maka orang yang mengingat lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, memperingati dan merayakannya, termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk adanya peringatan-peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah saya sampaikan, kita siapa kita? Kita semua. Jadi bukan dari pengurus masjid doang, Al-Hikmah bukan. Maknanya kita semua jamaah, dari para asatid, para donatur, para ulama akan mengadakan peringatan maulidnya Rasulullah SAW di masjid ini, yaitu pada tanggal 31 Oktober, jatuh insya Allah malam Senin. Saya mau melaporkan dari yang sebelumnya pernah saya sampaikan, kamera yang kita beli dari para donatur yang berjumlah 8 juta, 4 juta dari Bapak Haji Hasib, kemudian 2 juta dari Bapak Agus SK, mohon maaf tadi yang disebut Pak Agus, ya, kemudian 2 juta dari Bapak Haji Ahmadi, alhamdulillah, ya. Kemudian dana talangan tadi itu udah masuk kembali ke kas pengajian kita. Kemudian dari kas pengajian telah dikeluarkan 5 juta untuk dana awal maulid, ya, dari pembuatan proposal dan segala sesuatunya, termasuk untuk panjer sembako, ya. Maka insya Allah biaya yang sudah di total kebutuhan kita kurang lebih ada 6 juta apa ya kalau nggak salah begitu, ya, 6 juta. Alhamdulillah sudah masuk dari beberapa donatur, ya, dari orang tua kita Bapak Haji Hasib untuk menanggung kembuli jadi makan, ya, insya Allah, ya, berjumlah 6,5 juta. Ini maaf saya nggak sebutin bukan karena apa-apa, ya, beliau pun semuanya donatur sebenarnya nggak mau disebutin, ya, tapi untuk mengajak yang lain, ya, gitu. Kemudian dari saya beserta istri 3 juta, kemudian Bapak Agus SK telah transfer 2,5 juta,
kemudian dari Bapak Haji Syukri dari Poltangan 500.000, Ustaz Firman 300, ya. Saya mau tanya nih sekarang, kalau ada ketua Al Hikmah mana orangnya? Ada nih, Ustaz Komar mana? Mau tanya ada berapa gitu, ya. Nah, mungkin ada yang mencatat, ada pulpen nggak? Ya, kontan aja dah, artinya refleks aja dah. Duitnya belakangan nggak apa-apa. Yang mau ikut, ya, berinfak untuk peringatan Maulid. Acara kita juga nanti itu sekaligus khatmul Quran. Ya, kalau kita nggak bisa baca Quran setiap bulan khatam, ini maknanya. Ya, kita baca 1 juz, kemudian kita bisa khatam bareng-bareng. Ya, insya Allah ini bagian dari perhatian kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan syafaat buat kita nanti. Baiklah, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.